Assalamualaikum, halo teman-teman. Sekarang saya sedang ada di perumahan Bentang Arta Residence, Cluster Monte Rosa. Nah, di video kali ini saya dan teman saya sih yang mau menjelasinya, yaitu mau menjelaskan perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari sistem KPR konvensional dan syariah. Nah, seperti apa kelebihan dan kekurangannya? Mari kita simak videonya dari awal hingga akhir dan jangan di-skip-skip ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bahwa di Indonesia itu ada 3 macam jenis KPR. Yang pertama, KPR konvensional atau floating. Yang kedua, KPR syariah atau flat. Dan yang ketiga, ini KPR subsidi. Saya mau jelasin 2 aja sih kalau subsidi, soalnya saya nggak main ya. Jadi saya jelasin yang 2 aja deh. Yang pertama ini kok KPR konvensional. Jadi gini, kalau misalnya kita ngambil KPR konvensional dengan tenor panjang ya, 25 tahun. Kemudian akan mendapatkan 2 tahun pertama itu promo bunga di 9% ya. Promo bunga di 9%. Nanti setelah 2 tahun akan naik, ini yang namanya masa floating, akan naik ke 12%. Kenapa sih 12%? Karena memang itu sudah ketetapan dari BI, Red BI, atau sudah ketetapan pemerintah lah begitu gitu. Jadi bank nggak boleh lebih tinggi dari itu. Nah, misalnya di 9% itu jatuh cicilannya itu dianggaplah di 4 juta ya. Jadi kita akan membayar flat selama 2 tahun itu 4 juta. Nah, nanti setelah 2 tahun akan naik cicilan ke 12%, dari 9 ke 12%, tapi sedikit demi sedikit. Jadi 100.000, nanti udah 6 bulan naik lagi 100.000 lagi sampai di 12%, baru kesananya sampai selesai flat. Setelah 12% udah flat gitu sampai beres. Kemungkinan turun ada seperti kayak sekarang lagi pandemi kayak gini, BI kan nurunin rate-nya, kita ikut turun, tapi nanti pasti akan naik lagi ke yang seharusnya, yaitu di 12%. Nah, kelebihan dari konvensional ini adalah begini. Misalnya tadi kan cicilan 4 juta tuh. Kita punya uang misalnya 5 kali cicilan. Kalau 4 juta kali 5 berarti kan 20 juta. Kita bisa bayar sisa pokok. Misalnya waktu ngambil harga rumahnya itu kan 500 juta. Setelah 2 tahun dilihat itu si harga rumahnya itu cuma tinggal, utang rumahnya itu di bank itu cuma tinggal 450 juta. Nah, si 450 juta ini kalau kita punya uang bisa dilunasi, atau kita juga bisa bayar sisa pokok ini dengan cara dicicil. Yang tadi yang kita punya uang 20 juta, kita bayar sisa pokok itu, otomatis bulan depan turun. Nanti kita punya uang lagi minimalnya 20 juta, bayar lagi sisa pokok ini, otomatis cicilan bulan depan turun lagi. Karena semakin kecil si harga pokok, si sisa pokok ini, ya berarti semakin kecil juga kita pembayarannya, karena kan bunga ngacu ke sisa pokok kan gitu. Kalau sistem pembayaran seperti itu, oh ya, itu hanya dibatasi 2 kali per tahun. Kalau sistem pembayaran seperti itu, setiap kita punya uang minimal 20 juta atau 30 juta, kita bayar sisa pokok 2 kali setahun, itu paling juga bisa lunas itu di tahun ke-8 atau ke-9. Meskipun tenor panjang 25 tahun. Tapi kalau misalnya pokoknya udah habis, ya udah mau nyicil apa lagi, berarti lunasnya itu bisa cepat kalau misalnya konvensional atau floating. Jadi kalau kita ngambil KPR konvensional, kita masih bisa merencanakan kita akan selesai di tahun berapa atau di tahun keberapa gitu. Itu yang pertama. Saya akan jelaskan sistem KPR yang kedua, yaitu syariah. Kalau syariah begini, misalnya rumahnya itu seharga 500 juta ya. Misalnya si rumahnya itu seharga 500 juta, itu langsung dikali dengan beban-beban biaya KPR dan kemungkinan gitu ya, yang ada di depan itu ditarik. Terus bunga itu misalnya dikali 12% langsung selama 25 tahun ditarik ke depan.
sehingga nanti akan dapat harga gunggungan misalnya sekian miliar ya. Nah, dari sekian miliar itu nanti akan dibagi selama 25 tahun, dapatlah harganya itu flat, misalnya 5 juta gitu. Oh ya, kalau syariah ini akan lebih mahal daripada si KPR konvensional, karena sistem perhitungannya tadi segala macam perhitungan itu di depan itu ditarik di belakang itu ditarik ke depan, bunga selama 12% dikali 25 juga ditarik ke depan, sehingga dapat harga gunggungan baru dibagi gitu. Jadi pasti lebih tinggi gitu kan, tapi flat dari awal sampai akhir sampai 25 tahun gitu. Misalnya ada konsumen yang sudah nyicil 2 tahun pengen bayar sisa pokok, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada harga pokok rumah, adanya itu harga gunggungan yang sekian miliar tadi gitu. Jadi kalau misalnya mau ngelunasin semuanya silahkan bisa gitu, tapi nggak bisa bayar pokok karena nggak ada harga pokok. Jadi saya sih nyerahin lagi ke si konsumen biasanya. Jadi kalau konsumennya itu sama nggak mau punya utang lama-lama, asal saya punya cucu rumahnya baru lunas, ambil aja floating atau konvensional. Atau si konsumennya sama nggak masalah kalau saya punya utang lama juga santai-santai aja, ambil aja syariah. Itu perbedaannya. Jadi terserah si konsumen mau milih yang mana gitu. Yang ketiga subsidi, tapi kalau subsidi saya nggak main, jadi nggak akan saya jelasin. Dadah.